kita terlalu berharap banyak pada solusi satu obat untuk semua masalah. Oh. Jadi ada rusunawa dan rusunami. Ya. Padahal kelompok sosial yang ada di Jakarta terutama dan kota metropolitan seperti Bandung, Surabaya, Medan dan lain segala macam itu beragam, Pak. Ya. Jadi ada yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan di bawah garis kemiskinan misalnya. Ya. Itu tidak bisa disamakan dengan kelompok milenial, Iya kelas dong. menengah, Iya. dan yang sudah beruntung ya ngadu nasib di ibu kota. Sobat Panangian, saya mengundang seorang profesional yang menurut saya sangat langka. Ya, kenapa saya katakan langka? Karena dia seorang housing researcher. Ada orang yang mengatakan property researcher, itu lebih kepada sale and buying gitu kan, lebih banyak ke bagaimana market itu bergejolak, ya itu kan ini disebut dengan property researcher. Tapi kalau housing researcher lebih kepada soal perilaku. Dan ini kenapa saya sebut langka, karena ini diperlukan oleh kota-kota seperti Jakarta, seperti Bandung, seperti semua kota di Indonesia ini mungkin ada 100 kali kota di Indonesia ini. Nah, jadi oleh karenanya saya mengundang dia, dan dia masih sangat muda ya. Dan lulusan dari universitas yang sangat top, yaitu Universitas Indonesia, jurusan arsitektur. Dan kemudian tahun 2000 dia sudah lulus dari arsitektur, kemudian melanjutkan lagi S2 tahun 2004 juga di universitas yang sama dan bidang yang sama. Tetapi setelah berbagai kegiatan dilakukan, mengajar, kemudian konsultan perencanaan, kemudian juga dia membantu DKI, TPAK, kemudian juga dia sebagai organisatoris di Yayasan Arsitektur Indonesia, IAI. Nah, maka dia melanjutkan S3 setelah S2 dari UI di Jepang. Luar biasa ini. Dan di perumahan dia. Ya kan, di Jepang perumahan. Makanya saya bilang langka ya, dan menyelesaikan PhD-nya pada tahun 2017. Dia melakukan 2014 sampai dia mengambil 2017. Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Joko Adianto? Ya. Terima kasih, Pak. Luar biasa kamu. Ini perkenalannya Iya. murah hati nih. Oh iya. Kita sangat senang. Karena apa? Keistimewaan kamu mengambil sekolah yang sangat tinggi di bidang perumahan itu sangat langka. Dan saya tidak bisa mencapai itu. Iya, karena saya sih ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika. Tapi hanya 2 minggu karena sudah kerja. Gitu loh. Nah, jadi Joko ya, tolong ceritakan dulu bagaimana pengalaman Anda di Jakarta ini ya, sebagai baik TPAK, baik sebagai perencana, terutama soal-soal hubungannya dengan housing and housing settlement lah, ya kan? Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika baca pres ini luar biasa ini, membuat perumahan menjadi sebuah program unggulan ya. Ada yang menawarkan sampai 10 juta seperti misalnya dari Pak Ganjar ya dalam 5 tahun, terus ada juga 2 juta dari Bung Anies, Caimin. Jadi artinya luar biasa. Nah, dari Prabowo ada 3 juta. Pembedaannya 2 juta dari desa. Jadi dia ingin membangun 25 rumah di desa, 75.000 desa kurang lebih, jadi kali 25 sekitar 2 juta. Dia ingin lagi membangun landed house seperti yang dilakukan pemerintah sekarang, tapi bukan 200.000 seperti yang sekarang, 500.000. Nah, kemudian dia ingin membangun sebuah program pembangunan rumah susun yang dalam pemerintahan sekarang memang agak sulit karena katanya terlalu murah dipatok pemerintah. Itu pengeluhan-pengeluhan pengembang. Nah, sekarang akan diperbaiki, jadi akan membangun sekitar 500.000. Nah, ini semua kan penuh tantangan. Siapapun yang menjadi pemenang itu akan jadi tantangan. Nah, tentu harus perlu berkonsultasi dengan orang-orang seperti Anda. Nah, sekarang apa yang menarik? Iya. Mungkin coba kita soroti satu dulu ya. Saya pernah tinggal di dekat Pasar Rumput dulu. Waktu saya SMA 1. Ya, dari situ saya lewat tuh jalan dari Menteng atas, naik bus di situ sampai ke ke apa tuh, ke Budi Utomo itu ya. Nah,
Itu dulu memang pasar, Pak. Hmm. Saya sering di situ ya, saya sering belanja di situ, pasar itu dulu. Iya, iya. Tiba-tiba berubah dia jadi apartemen murah. Ya. Bagaimana sekarang persoalan statusnya itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang mungkin satu demi satu, Ya. bahwa memang tadi Pak Panangian membuka diskusi ini dengan masalah apa sih yang ada di HPL Jakarta dan bagaimana seyogianya secara garis besar kita bisa untuk kontribusi membantu penyelesaiannya. Ya. Yang pertama sih menurut saya dari kajian selama ini dan apa yang saya peroleh pengetahuan dari kajian tersebut adalah kita terlalu berharap banyak pada solusi satu obat untuk semua masalah. Oh. Jadi ada rusunawa dan rusunami. Padahal kelompok sosial yang ada di Jakarta terutama dan kota metropolitan seperti Bandung, Surabaya, Medan dan lain segala macam itu beragam Pak. Ya. Jadi ada yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan di bawah garis kemiskinan misalnya. Ya. Itu tidak bisa disamakan dengan kelompok milenial, Iya kelas dong. menengah, Iya, ya, dan yang sudah beruntung ya ngadu nasib di ibu kota. Nah, itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan rusunawa, rusunami, rumah tapak sewa atau rumah tapak milik. Nah, oleh karenanya perlu ada beragam program, beragam tipe rumah yang perlu diatur dan ditetapkan dalam program pemerintah dan juga ada payung hukumnya nantinya, baik itu berupa peraturan menteri atau bahkan juga sampai peraturan di kepala daerah. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Panangian untuk yang di Pasar Rumput, nah ini sebenarnya menarik bahwa bagaimana sebenarnya adalah usaha pemerintah pusat berkolaborasi dengan daerah untuk menyediakan rumah hunian murah ya, basisnya sewa ini. Nah itu di atas lahan pasar kalau nggak salah ya di Pasar Rumput ya. Nah ini sebenarnya mungkin mirip-mirip model apartemen di atas mall kayak ini kali ini. Iya. Tapi ini adalah milik pemerintah. Nah yang memang jadi problem adalah isu tentang masalah pengelolaan ya Pak. Karena itu adalah hibah pemerintah pusat, PUPR. Apanya yang hibah? Bangunannya Pak. Ya, bangunannya itu kepada dinas perumahan ya di atas lahan PD Pasar Jaya. Di mana di bawahnya itu adalah BUMD yang notabene pastinya profit oriented Pak. Iya dong. Nah sementara yang di atas adalah lebih ke arah social oriented. Nah ini bagaimana mengelolanya? Nah ini memang mengalami sebuah kegagapan ya Pak dalam artian untuk mensinkronisasi antara pemilik tanah dan bangunan aset di bawahnya dengan yang ada di atas. Nah ini belum match. Nah ini mungkin tentunya adalah menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan, pusat maupun daerah untuk bisa mensinergiskan Pak. Gitu. Dan tentunya ini juga adalah membuka banyak sekali peluang bagaimana aset-aset pemerintah daerah yang lain, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, wali kota, bupati pun juga harus bisa mendata aset mereka yang mana nanti bisa untuk diterapkan program-program pemerintah untuk penyediaan perumahan, khususnya untuk yang terjangkau ya Pak, bagi masyarakatnya. Itu Pak. Ya, saya sih melihat simpel ya. Kalau pemerintah memberikan semacam grant for free di atas BUMD, lahan BUMD, ya BUMD sebagai lembaga daerah yang seperti BUMN, taking profit atau making profit, dia hanya menerima sewa aja, sewa dari lahan, jadi nggak akan konflik. Selama si pengelola yang ditunjuk oleh yang memberi hibah, dalam hal ini pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Direktur Jenderal Perumahan atau Departemen Perumahan di bawah wilayah DKI, sebenarnya nggak masalah. Karena yang paling penting kan gini, si pemilik lahan jangan dirugikan, quote unquote, dengan tanah ini supaya nganggur, nggak boleh. Kecuali tanah itu kosong. Loh, tanah itu sudah diisi oleh bangunan yang dihibahkan oleh pemerintah. Terus lewat Departemen Perumahan. Selama sewanya dibayar, nggak ada masalah. Soal nanti nego-negonya jadi ya berapa bayarnya, dia bisa melibatkan pressure, dia bisa melibatkan pihak ketiga, nggak masalah Pak. Nah, memang yang jadi problem itu adalah hibah dari Kementerian PUPR itu jatuhnya kan ke dinas perumahan nih Pak, setempat. Nah, si dinas perumahan itu memang tidak hanya berwenang untuk mengambil sewa dari masyarakat yang menyewakan Pak. Nah, karena dia berfungsi secara sosial, seringkali memang penghuninya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali juga menunggak Pak karena isu tentang masalah ekonomi yang sulit. Nah, tentunya tadi sampai oleh Pak Panangian berimbas pada sewanya tadi pemilik tanah kan Pak, pemilik aset. Nah, memang banyak diskusi berkembang bahwa mungkin nggak jika memang Pemda-Pemda itu menggunakan atau membuat BLU untuk perumahan. Saya pikir itu yang menjadi menarik. Dan supaya tidak ada berkepanjangan, dia harus bayar tanahnya.
Betul. Jadi secara pembukuan, Betul. Pemdanya itu tidak bermasalah di Betul. depan KPK dan segala macam. Selesai, jangan dibuat bentrok. Ini kan Betul. dibuat bentrok sama pemerintah pusat Betul. atau siapapun. Betul. Jangan. Betul. Jadi kalau dia blue, Ya. nah diselesaikan sendiri tagihan-tagihannya nanti. Betul. Tetapi dipisahkan dulu aset ini. Betul, Pak. Ini aset yang punya mesin uang, Betul. ditarik dulu. Betul. Nah, untuk berhentikan mesin uangnya dibayar. Betul, Pak. Jadi penambahan hibah doang. Betul. Karena simple. Betul. Nah, cuman kenapa yang simple ini sudah dibuat susah? Kalau menurut saya lebih kepada mental. Sorry itu saya ya. Saya 40 tahun mengamati pejabat-pejabat negara. Saya harus kritik. Mereka tuh mental-mentalnya itu mental-mental yang membuat yang mudah aja dibikin sulit gitu loh. Hanya dengan bertahan dengan pemikiran-pemikiran old school gitu loh. Ini sangat simpel nih. Betul. Ya, Betul. ya, jadi si Pemda yang pemilik lahan merasa dirugikan. Betul. Dicatat di bukunya untung kok mau jadi buntung ke restoran. Dia nggak mau tahu siapa yang duduk di situ dong. Nah, karena dia punya visi untuk make profit. Betul, Pak. Ya. Nah, Betul. kalau misalnya dibayar sesuai dengan NJOP aja oleh negara, Betul. lebih melalui PU, selesai udah. Betul. Nah, nanti dibentuk blue, Betul. Badan Layanan Umum, selesai. Betul, betul, Pak. Nah, itu yang memang sebenarnya menurut saya perlu ada satu sinergi kebijakan, Pak, dari level pusat sehingga ke daerah. Karena bisa Iya. jadi bahwa yang di pengalaman saya pribadi membantu atau terlibat di program-program penyediaan perumahan di Pemprov DKI, ya Ya. memang karena terkadang cantelan hukumnya, Pak, payung hukum di atasnya yang memang belum ada atau belum ada secara jelas, sehingga seringkali juga membuat anggota Pemprov ini ya, para staf di Pemprov atau pejabat di Pemprov ini agak enggan untuk buatnya, ada nggak cocok atau enggak dan lain segala macam. Itu yang pertama. Lalu berikutnya adalah memang juga perlu kita dorong bersama bagaimana pemerintah daerah, baik itu di level Pemprov, Pemkab dan Pemkot gitu ya, untuk juga merapikan catatan aset, terutama tanah mereka. Kadang seringkali juga kita nggak tahu nih catatan aset-aset tanah mereka scattered, tersebar, tidak jelas gitu ya. Dan kalau itu bisa di data secara jelas, kita juga bisa menganalisis mana yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan, dicampur misalnya dengan kegiatan lain, atau memang hanya untuk perumahan dengan yang tidak. Sehingga tidak perlu juga, tanda kutip, berbenturan dengan kepentingan bisnis dari BUMN dan BUMD tadi yang Ya, setuju. Ya kan? Karena kita nggak tahu di mana aset Pemprov atau Pemkab, Pemkot yang lain gitu. Nah, ini memang menjadi PR kita bersama. Dan jika itu udah finished, selesai, tentu isu tentang pemanfaatannya itu juga bisa lebih mudah sebenarnya dan dikelola apalagi dengan BLU tadi, Pak. Ya kan, sehingga dia bisa secara self management untuk financing ya, pemeliharaan dan perawatan bangunan. Karena selama ini dengan UPTD memang hanya UPTD itu apa? UPTD unit pelaksana teknis daerah yang mengelola UPTD untuk mengelola rusun kan, Pak. Dan itu memang hanya dari sewa. Dan budget anggarannya pun juga sangat-sangat rigid. Kalau hanya 10 kali ganti lampu, ya hanya 10 kali, Pak. Bohlam ke-11-nya mati, ya udah nggak bisa diganti lagi sama uang anggaran tersebut. Nah, ini karena itu dengan pola pengelolaan dengan BLU harusnya juga bisa menyelesaikan banyak hal sebenarnya. Ya, tapi masalahnya soal tagihan yang menunggak itu sih lebih banyak di masalah apa itu seharusnya? Ya, memang ada dua hal, Pak. Memang dari kajian kami terlihat bahwa yang pertama, itu memang isu adanya perubahan livelihood, Pak, penghidupan. Yang tadinya mungkin bisa buka warung di bawah, di rumahnya sendiri, di kampung-kampung kota, begitu direlokasi ke rusun, mereka kehilangan mata pencaharian yang informal tadi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga ada isu terkait kayak misalnya saya dipindahkan ke Rusunawa atas permintaan Pemprov, ya untuk pelebaran sungai misalnya dan lain sebagainya, sehingga saya merasa tanggung jawab untuk membayar sewa adalah di Pemprov, bukan di saya. Karena saya nggak mau di sini sebenarnya. Jadi ada isu sosial, Pak. Sosial ekonomi, kenapa ada tunggakan tersebut. Dan di Jakarta sendiri juga memang jumlahnya sudah cukup signifikan. Ya. Dan saya pikir ada berapa ribu rumah tuh? Sekitar kalau tidak salah data yang kami compile sekitar 25.000 unit terakhir yang saya dapetin dari Dinas Perumahan. Dan memang tunggakannya sangat tinggi, Pak. Dan kalau itu terjadi langsung, tentu di daerah lain itu sangat takut untuk punya rusunawa, ya, karena akan membebani APBD mereka untuk perawatan dan pemeliharaan. Nah, oleh karenanya, khusus untuk yang membutuhkan rumah-rumah sosial ini, saya pikir pendekatan-pendekatan bukan rusunawa juga bisa dilakukan, Pak. Seperti misalnya pemberian hak pakai misalnya, seperti yang ada di
kampung akuarium, kampung kunir yang ada segala macam ya itu pun bisa memberikan hak menggunakan ruang Pak untuk Iya, usaha tapi bagi itu masyarakat. landed house. 4 lantai Pak, bisa ya, kayak bentuknya rusunawa. Kayak di akuarium dan kunir itu sekitar 4 lantai Pak, itu bisa gitu. Dan itu bisa dikelola secara komunal. Inisiatif siapa tuh? Itu sebenarnya ada inisiatif dari Pemprov juga dan masyarakat Pak waktu itu. Kenapa yang sukses begitu nggak di multiply? Karena memang itu juga membutuhkan satu penyelidikan tanah Pak, agraria yang cukup mendalam. Seperti hak kepemilikan, penguasaan, sehingga pemanfaatannya juga sama. Karena memang itu data itu Pak, sangat sulit dikumpulkan gitu. Karena kita harus mempelajari sejarah tanah pertama kali Pak. Iya dong, iya. Ya kan? Karena seringkali juga banyak tanah-tanah di DKI yang ternyata dari sedimentasi dari sungai Pak. Yang tadinya bukan apa-apa, memang sungai, sedimentasi, tiba-tiba jadi tanah. Ada yang memang diuruk, ada dan lain sebagainya. Ada yang diterbengkalaikan. Nah, dari hasil tersebut, pemetaan dan analisis dari kasus-kasus agraria tadi, baru bisa kita sampai kepada beberapa alternatif. Nah, pertanyaan saya begini, berapa gubernur sudah diganti ya? Dan ada orang yang mengatakan dirinya gubernur hebat, Ya, gubernur yang bisa menyelesaikan segala macam. Kalau udah begini sih, aduh memalukan juga itu. Ya, Artinya begini, kenapa aset ini nggak dianggap sebagai masalah prioritas dalam pembangunan dia 5 tahun? Itu yang menjadi, iya. Betul Pak. Jadi betul, Pak. jangan menjadi gubernur ya apa ya medsos gitu loh. Suka menceritakan dia anti korupsi, tapi bukan itu persoalannya. Yang paling mendasar ini kehidupan, kehidupan sosial dari masyarakat Jakarta kan Pak. Betul. Dan kenapa nggak dituntaskan itu? Memang kegiatan reforma agraria itu memang kan udah sejak tahun 1960 ya Pak, waktu kita punya UUPA, dan mulai revival lagi sejak munculnya Perpres nomor 86 tahun 2018 Pak. Nah itu memang mulai ada kegiatan, keinginan untuk memunculkan kembali program reforma agraria, bukan hanya di daerah pedesaan, yang biasa pedesaan ya pertanian Pak, tapi juga di perkotaan. Karena lebih dari 50% sekarang kita tinggal di kota Pak. Iya, karena dan satu lagi, kita nggak sadar bahwa kita di kota yang status tanah kita apa. Padahal kita penguasa daerah, itu yang aneh tuh. Betul Pak. Kalau rakyat yang kadang-kadang ya berpikirnya mindsetnya nantilah, udahlah, sarsok, masih bisa dipahami. Betul. Tapi kalau pemerintah sebagai pengayom dan sebagai motivator rakyatnya melakukan begitu, rakyatnya akan meniru. Pemerintahnya aja begitu. Asetnya bisa terbengkalai. Iya. Dan seperti dibiarkan, kalau menurut saya. Betul. Dan ini mulai saya pikir ke depannya Pak, itu bisa ada satu sinergi ya, yang kerja komprehensif dari pusat sampai ke daerah gitu ya, level bahkan pemerintah kota, untuk bisa memastikan status hak kita di Pak, aset-aset pemerintah. Saya koreksi sedikit. Menurut saya, dengan adanya otonomi daerah, bukan di pusat lagi kekuasaan. Kalau ingin memerdekakan diri dari efisiensi, memerdekakan diri dari efektivitas, jangan lagi dibawa-bawa pusat kalau menurut saya. Karena pusat itu kan di kepalanya itu kan 38 provinsi. Betul loh. Jadi bagi dia siapa aja yang lebih aktif loh. Apalagi Jakarta satu lokasi. Betul Pak. Langsung aja Pak, gua gini-gini. Nggak akan ada pusat yang mempersulit menurut saya ya. Betul Pak. Tapi mungkin tadi yang saya sampaikan Pak Pandangnya, memang ada isu juga terkait sama lahan-lahan milik kementerian Pak. Kementerian atau BUMN itu pun juga perlu mungkin akhirnya ada sedikit-sedikit ke pusat kali Pak ya. Enggak, kalau gini Pak, kalau BUMN karena dia di bawah satu kendali, menteri, ya itu lebih mudah lah diselesaikan. Siap. Karena mereka dikejar-kejar profit jauh lebih tinggi cara mengejarnya daripada BUMD. Jauh Pak, karena negara dia menyetor APBN kan. Kalau ini kan menyetor APBD. Betul Pak. Enggak terlalu lah. Anggarannya DKI itu 80 triliun ya. Nah, anggaran negara kita 3.500. Jadi nggak mungkin lah. Orang-orang, jadi artinya gini, kalau ada punya BUMN itu akan lebih mudah diselesaikan. Akan lebih mudah diselesaikan. Ketimbang yang BUMD itu. Karena langsung dibuat di pusat, langsung dilihat angka-angkanya. Kalau di Pemda belum tentu. Kalau gubernurnya nggak terlalu concern, betul. Lebih concern ke pabrik bir misalnya, lain lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti gubernur yang ke depan, kita sarankan supaya memetakan semua. Betul. Saya sangat setuju dengan pendapat Anda, apalagi Anda sudah seorang expert yang sudah
20 tahun ya. Ya, terima kasih Pak. Iya dong, 23 tahun. So, Berpengalaman setelah S1 pergi ke Tokyo belajar mengenai urban housing di sana. Nah, jadi kalau menurut saya pendekatan sosial terhadap pendekatan integratif lah, bukan hanya sosial kan, pendekatan perencanaan untuk membuat daerah-daerah yang unutilized. ya, betul. Contoh misalnya ada satu lantai kumuh, sementara kalau dibikin 4 lantai, 3 lantainya sebagai kompensasi dibagi dengan yang bikin bangunan, itu bisa 3 kali lipat utilisasinya kan. Betul. Satu lantai tidak punya WC nanti jadi punya bathtub dia malah. Contoh. Jadi pengembangan sebuah lokasi yang unutilized itu sangat penting bagi DKI. Betul, Pak. Terutama di daerah-daerah yang sangat strategis. Di Menteng aja ada, Tebet ya kan Pak. Betul. Di di Jakarta Barat banyak sekali. Betul. Jadi yang disebut dengan urban renewal. Nah, bagaimana konsep pemerintah daerah menanggapi itu? Ya Pak. Nah itu memang sekali lagi Pak, memang kebetulan dari kajian saya pribadi dan tim ya Pak, kami itu memang pertama kali adalah didasari oleh hak atas bermukim ya Pak. Karena bagaimanapun hak atas bermukim itu hak dasar masyarakat. Iya, dijamin undang-undang. Dijamin undang-undang kan Pak. Nah setelah memperoleh keamanan bermukim, ditentukan haknya seperti apa. Let's say hak pakai. Nggak mesti selalu hak milik ya Pak. Apalagi individual. Hak milik komunal juga bisa menjadi salah satu alternatif. Hak pakai juga, hak sewa, ya kalau memang bentuknya nanti jadi rusunawa, dan lain sebagainya, itu bisa diberikan. Itu yang pertama dulu, baru masuk ke perancangan ya Pak. Nah, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Panangian, bagaimana vertikalisasi itu juga bisa memanfaatkan ruang di atas, sehingga mungkin ruang-ruang terbuka hijau dan infrastruktur semua bisa disediakan ya. Lebih tinggi, lebih baik. Betul sekali Pak. Plus juga misalnya tentu kesehatan Pak. Jelas Pak, jelas. Macam mitigasi bencana dan segala macam. Nah, itu yang pertama kali memang kenapa harus mulai dari pemetaan aset tadi Pak, menurut saya pribadi. Jadi setelah itu ketahuan, oh daerah sini mungkin juga cocoknya hak pakai, nggak ada masalah. Seperti Kampung Kunir, nggak ada masalah mereka tidak memiliki hak milik ya Pak, hak pakai cukup, ya kan? Oke, jadi hak pakai, divertikalkan secara partisipatif. Jadi artinya gini, yang mau saya sedikit konfirmasi. Berarti itu inisiatif di Pemda ya? Pemda, betul. Untuk membuka pertama kali komunikasi dan juga sebenarnya juga akhirnya bersambut dengan warga juga. Iya dong, warga juga bisa punya aspirasi yang akhirnya ditampung oleh pemerintah. Waduh, jadi memang luar biasa itu. Betul. Nah, problemnya memang mengorkestrasi tadi Pak. Dari semua kepentingan yang ada, semua data yang ada pun juga ya. Itu pun membutuhkan satu lembaga institusi tadi Pak. Mungkin kalau BLU bentuknya atau sebuah task force mungkin yang bisa mengorkestrasi. Nah, pertanyaan saya justru terbalik. Kenapa task force atau lembaga yang di DKI itu belum ada? Kira-kira kenapa? Karena memang bentuknya bisa jadi dia tanda kutip Pak, dia perlu memiliki kewenangan yang cukup besar Pak, lintas sektor. Seperti contoh misalnya kayak gugus tugas reforma agraria itu Pak, ya itu memang dibentuk berdasarkan Perpres 86 tahun 2018 yang sekarang sedang diperbaharui, saya dengar direvisi. Itu memang memungkinkan kerja kelompoknya itu modelnya ada yang dari BPN, ada yang dari dinas macam-macam, jadi satu sehingga dia bisa mengakses data dan memiliki kewenangan untuk memutuskan Pak. Nah ini memang mendiskusikan dengan banyak kepentingan itu nggak mudah dan lalu dirapatkan di level asisten pembangunan dan juga akhirnya ke gubernur ya, kepala daerah. Nah itu pengalaman di DKI Pak. Nah ini memang prosesnya itu sangat berlapis-lapis dan panjang. Nah ini yang kenapa memang cukup lama sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di kampung kota. Nah sementara untuk yang di kelas menengah misalnya tadi yang kita diskusikan di awal Pak Panangian, di atas aset segala macam untuk housing career kelas-kelas menengah milenial. Nah itu memang butuh pemetaan aset juga, mana yang bisa untuk perumahan lalu dikelola oleh BLU tadi gitu loh Pak. Sementara kalau yang di kampung kota tuh Pak, itu memang isunya tentang isu masalah hak bermukimnya dulu nih Pak, yang seringkali lebih complicated ya. Seringkali bolak-balik masuk ke bisa jadi ke pengadilan ya Pak, PT UN dan segala macam ya. Dan itu yang memang tantangannya ke depan gitu ya. Tapi kan gini loh, paling tidak gini, pemerintah daerahnya, kepala pemerintah daerahnya, gubernurnya pertama concern dulu lah. Betul Pak, betul. Jangan karena frustrasi. Loh iya dong. Iya betul. Begini penjelasan kamu bisa bikin dia frustrasi. Ya udahlah, nanti aja dulu itu. Kita cari duit dulu lah. Nah, ini masalahnya. Nah, itu maksud gua. Jadi penjelasan Anda mengenai kasus tapi sudah banyak yang berhasil dikasih hak kepemilikan, sudah jelas. Harusnya si gubernur dengan Kementerian Perumahan, mungkin bukan Kementerian Perumahan, Departemen Perumahan di bawahnya lah, unit perumahan. Betul.
dibikin dulu jadi blue, Iya. baru dilakukan, tentu ada anggaran ya. Betul. Diinventarisir dulu lah. Betul. Nah, dalam 5 tahun dibuat semua program yang mana harus diselesaikan dulu Betul, sebagai tipikal program Yes. pioneer. Exactly. Itu loh. Exactly. Nanti baru dipromosikan kalau sudah berhasil. Betul. Dan sekalian digabung dengan yang sudah berhasil tadi, yang Anda Betul. bilang tadi, yang sudah Betul. 4 lantai, 3 Iya, lantai. Harusnya begitu. Betul, betul. Jadi revitalisasi kota itu harus selalu dimulai dari inisiatif gubernur. Betul, Pak. Betul. Jadi jangan takut dengan lintas-lintas ini mengurus tanah. Loh, memang itu kasusnya. Betul. Lu nggak usah jadi gubernur aja, orang lain kasih orang lain. itu adalah tugas pejabat publik. ya, Pak. Iya, Tugas pejabat itu publik tugasnya untuk itu mampu. nggak bisa dia bilang itu susah. Dan ketok palunya memang yang sah punya otoritatif. Loh, itu dia. Iya, dia ditugaskan untuk memasyarakatkan, untuk mensejahterakan rakyatnya. Betul, Pak. Nah, rakyat-rakyat sudah puluhan tahun Iya. tidak bisa hidup sejahtera, terhalang kesejahteraannya oleh karena sejarah kota itu sendiri Iya, dengan hak-hak betul. tanahnya nggak diurusin, Betul, Pak. terus nggak direvitalisasi. Loh, kalau menurut saya 2,5 juta keluarga di Indonesia di Jakarta dari 10 juta penduduk, 2,5 juta household. Ya. Saya kira sekitar 500 ribuan masih ada di situ. Betul, Pak. Betul. Jadi yang sudah tidak benar-benar tertata, jangan-jangan lebih. Karena kita nggak punya data juga kan, Pak. Justru karena itu, Nggak punya kalau data. 250 ribu aja kan udah lumayan. Ya. Betul. Jadi 500 ribu lah yang berarti 20%. Ya. Ya kan? Ya. Itu udah lumayan itu. Betul. Karena Bangkok pernah membuat sebuah program ya, dapat dari Bank Dunia penghargaan. Karena tadinya tahun 70, 30% kumuh Ya. di Bangkok. Ya. Iya. Terus tahun 2000 sekian gitu, ya dalam 15 tahun lah. 30 tahun ya, 30 tahun. Dia mendapat penghargaan dari Bank Dunia karena sisa kumuh itu 3%. Ya. Bayangin dari 30%. Betul. Jadi sangat progresif gitu loh. Betul, Pak. Nah, jadi kalau kita ini, ada kesan saya, gubernur sengaja membiarkan supaya nggak ketahuan. Jadi besarnya tugas dia itu nggak ketahuan, Pak. Betul, Dia betul. prioritaskan yang lain. Ya. Jadi saya minta gubernurnya akan datang harus memetakan dulu. Betul, Pak. Karena banyak sekali yang susah di sini. Mumpung harga tanah itu kan lagi tidak melonjak. Betul. Lagi stay cool ya. Betul. Udah dia inventarisir aja. Betul. Terus nanti pendekatan yang kamu bikin itu dari yang sudah dilakukan, itu sudah berapa proyek yang berhasil? Memang dari dengan terbitnya Kepgub 878 sebagai turunan dari Perpres 86 itu, Pak, itu memang mensyaratkan ada 21. Oh, 21 ya, luar biasa ya. Tapi baru yang berjalan itu memang sekitar 3. Oh, tapi Karena sisanya memang menunggu Proses. diskusi prosesnya ya dengan pihak-pihak yang tanda kutip memiliki sengketa mungkin ya dengan misalnya BUMN, dengan BUMD, dengan kementerian segala macam. Itu memang membutuhkan waktu panjang, Pak, karena isu-isunya memang adalah aset. Nah, ini membutuhkan satu terobosan juga nantinya ke depan bagaimana misalnya kampung-kampung kota yang sudah mungkin misalnya sejak ada di era Belanda, Pak, lalu ya itu satu tanahnya langsung berlapis-lapis tidak karuan, itu mungkin akhirnya ada yang jadi milik kementerian, ada yang masuk ke dalam daftar aset BUMN dan BUMD. Nah, itu yang bisa harusnya diselesaikan. Nah, itu memang butuh waktu sih, Pak, sisanya. Tapi 3 itu memang bisa menjadi milestone, Pak. Iya dong, atau milestone. bukti contoh, Iya ya. dong, Pak. Lesson Iya. learn Iya. bahwa bagaimana sebenarnya bisa kok bahwa kita untuk melakukan hal tersebut walaupun memang membutuhkan jalan yang panjang. Seperti itu, Pak. Iya. Saya kira tapi tetap perlu ada lembaga supaya dia menjadi culture Ya. di bidang organisasi Pemda itu. Ya. Ini khusus bukan untuk perumahan, tapi lebih kepada revitalisasi urban. Ya, Ya, betul. ya kan? Jadi renewal, urban renewal. Jadi artinya gini, kalau ada di DKI, Ya. nanti misalnya Menteri Perumahan nanti ada di sana. Ya. Membantu, Betul. paling tidak membantu. Betul, Pak. Jadi membantu mengakses mana-mana, Pemda mana. Ya. Kalau menterinya turun, mungkin dia akan lebih aware gitu loh. Ya, Ya udah selesaikan ya. Betul. Jadi kalau ada dua lembaga, Ya. tapi harusnya di DKI dulu, Pak. Ya, betul. Karena yang berkepentingan tuh masyarakat DKI. Jadi dia barometer ya, Pak. Iya dong, dibikin dulu dia. Jadi lembaga baru, orang-orangnya nggak perlu diambil dari luar, dari dalam aja, atau mungkin ya konsultasi lah sifatnya dengan perguruan tinggi. Ya. Revitalisasi kota. Ya, Pak, Jadi betul. dibikin perumahan, jangan revitalisasi cagar alam, jangan. Ya. Itu ada sendiri. Ya, betul. Ini hanya untuk perumahan. Betul, Pak. Betul. Ya, jadi betul-betul mensejahterakan orang-orang yang terhambat Betul, Pak. gara-gara status hukum, Ya, betul, Pak. ya, Iya. pendekatan perencanaan yang belum terintegrasi dan seterusnya. Betul, Pak. Nanti Menteri Perumahan membuat itu yang sama, Mm-mm. sehingga ada anggaran. Ya. Nah, anggaran ini untuk
membuat mana nih Ya, ada target. Betul, Pak. Gitu Betul. loh. Betul, dan ketahuan nanti mana berapa unit yang bisa Iya, jadi harus jemput bola, Pak. Jangan ditunggu kementeriannya yang punya, jangan. Iya. Tapi diusulkan nanti ini perlu, Pak, supaya tangan kekuasaan bisa mengurusi Betul. koordinasi gitu kan, Betul. lintas departemen. Betul. Plus juga mungkin nanti ada beberapa regulation fracture gitu Pak ya, yang Apa belum itu? nyambung ya. Oh iya biasanya, dong, iya. regulasi Regulation yang belum ya. nyambung gitu ya. Nah, itu memang Dia adjust. betul. Iya. Di-tweak sedikit gitu Iya. ya, diurut-urut gitu ya. Tapi supaya jangan segera- dibiarin. Betul, betul Pak. Saya berpengalaman di ini ya, di DKI ya. Dulu DKI kan punya SK 540 yang mewajibkan setiap pengembang memiliki 5.000 meter hak Ya. untuk membangun harus menyisihkan 20%. Betul. Berarti sekitar 2.500 Betul. untuk pembangunan rumah susun. Betul. 540 itu tahun 90, sekarang tahun waduh, itu udah 32 tahun. Ya. Kehilangan aset Iya. warga DKI So. Iya. karena eksekusi dari keputusan presiden pemerintah ini nggak dijalankan. Dan pengembang juga ambigu. Iya. Ya, saya sudah menyalahkan, tapi yang lain belum. Iya. Waduh, nggak adil itu, benar-benar nggak adil. Karena dibiarkan sampai hari ini. Betul. Itu yang membuat bagaimana kota Jakarta ini menjadi tidak adil. Betul, itu Pak. Itu Loh, iya dong. Satu kata yang bener. Keadilan Saya itu, kan Pak. 30 tahun di sini. Saya tahun 76 ke Jakarta. Belum lahir, Pak. Iya. Saya udah jalan-jalan di Menteng, saya tinggal di Menteng atas. Jadi saya lihat memang itulah kenapa pemerintah enggan mengeksekusi itu. Sementara pengembang juga nggak keberatan, asal jelas gitu. Betul. Cuman karena entah landasan hukumnya yang kurang kuat ya, Betul. akhirnya nggak bisa dieksekusi. Betul, Pak. Jadi ada yang memberikan hatinya seperti Iya. Agung Podomoro bikin apa namanya, bikin Kalibata City, ada juga yang lain, tapi nggak pernah dijelaskan pada masyarakat. Apakah semua pengembang yang sudah punya izin lokasi itu sudah melakukan itu? Ya, kewajibannya atau tidak ya, Pak? Iya, Betul. dan saya yakin 70% belum. Mungkin saat ini berikutnya adalah untuk tanda kutip bisa mengumpulkan kewajiban-kewajiban tadi Pak untuk kepentingan rakyat juga. Iya, Mudah-mudahan. kalau saya lihat, ya apa namanya, gubernur yang disebut-sebut ganas aja nggak berani. Yang namanya siapa tuh namanya itu? Ya, so, Ada namanya gubernur yang berani sekali. Berani, tapi nggak berani sama pengembang. Sakit gigi dia melihat pengembang. Berarti pengembang ini kan berat dihadapi kan. ya. Loh, itu kenyataan. Betul. Itu kenyataan, Pak. Jadi, ya saya sih berharap ke gubernur yang akan datang mencobalah. Contoh misalnya, dikasih diskon aja 50%. Ya. Karena kami merasa terlambat untuk menagih kewajiban, Ya. kami minta maaf. Kewajiban Bapak kepada kami, wilayah DKI, dikasih 50% aja deh. Iya. Tapi dikasih waktu lah, kalau bisa setahun aja. Ya, Oh, betul. pengembangnya pasti mau. Ya. Ya kan? Karena pengembang-pengembang yang di DKI ini sudah pada senior, Pak. Hmm. Bayangin dia menjadi pengembang umur 35 tahun. Iya. Itu SK sudah 40 tahun. Tahun, Dia udah mau ke surga dia. Loh, iya, jadi kalau ada tagihan diskon 50% pasti mau dia, Pak. Emang hartanya dibawa kan? Iya, Enggak. iya, Itu loh, iya, itu betul, contohnya. Jadi masih ada potensi kalau gubernurnya mau. Betul. Dan membuka komunikasi ke mereka semua. Dikasih untuk diskon 50%. negosiasi gitu ya, betul Pak. Nanti habis itu dibuat aturan baru. Ya, betul. Ya, jadi aturan lama ditutup, dibuka aturan baru. Ya, dengan kriteria yang ini ya, Ya. yang baru, yang lain ya. Contoh misalnya kayak renewal tadi. Pengembang boleh punya SK tapi juga harus ikut serta di sini. Bisa. Ya. Dipaksa dia. Ya. Kalau gua nggak dapat SK ini, gua harus ikut sana. Dia ikut sana. Ya. Entah ngapain kan gitu. Bisa aja. Ya. Nah, itu memang sebenarnya kan jadi kayak subsidi silang ya, Pak. Iya dong, iya dong. Itu, Ya, lalu dia membangun di tempat subsidi yang lain. silang itu kan akibatnya. Ya. Tapi yang paling dilihat di sini adalah partisipatori. Ya. Ya, jadi bagaimana melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat yang berkepentingan. Betul. Dia kan berkepentingan untung untuk membenahi persoalan. Betul. Kan itu yang terjadi. Jadi semua terlambat ketika semua numpuk, ketika beberapa terlambat dibiarkan. Betul. Kan itu, Pak. Jadi numpuk semua. Betul. Jadi pusing orang. Jadi komplikasi. Iya, jadi gubernur yang lain jangan itulah. Dihindari. Itu persoalannya. Betul, Pak. Betul. Nah, sekarang untuk misalnya nanti pemerintah punya program membangun 100.000 unit rusun di tengah kota. Ya.
Lalu kita libatkan konsultan dari UI, mungkin dari ITB, mungkin dari Indonesia Property Watch, Ya. memetakan tanah. Kalau 1 hektar 1.500, anggaplah epicentrum itu gitu. Ya, dulu saya jadi konsultan tahun 93, 1 hektar 1.500. Berarti kalau 100.000 itu cuma 70 hektar. Ya. Nah, kalau ada 3 hektar jadi 20 unit. Kalau ada 5 hektar jadi 15. Ya. Katakanlah jadi 15 hamparan. Ya. Lalu dia akan memetakan, si konsultan ini akan memetakan ada milik Pemda, ada milik BUMN, ada milik BUMD, ada milik kereta api, BUMN. Nah, Betul. lalu milik Pemda misalnya ada 5. Ya. Nah, terus ke Pemdanya dia minta apa bantuan yang bisa diberikan. Ya. Ya paling penting nih KLB. Ya, betul. Karena supaya menekan harga tanah kan. Betul. Harga tanah dalam hubungannya dengan pembangunan unit di atasnya. Ya. Nah, menurut Anda, kalau dilibatkan pihak ketiga untuk ikut serta dalam program itu, gimana? Ya, terima kasih Pak Manangin. Memang itu sangat baik ya. Jadi artinya bahwa bagaimana kita semua berkolaborasi ya. Ya, itu maksudnya. Nah, sulit bagi pemerintah dengan keterbatasan resource dalam artian mungkin manpower dan lain sebagainya itu untuk bisa menyelesaikan semua problem. Dan dalam keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini mungkin akademisi dan peneliti itu juga memberi insight yang independen ya dan yang objektif Iya, iya dong. untuk bisa menentukan arah pembangunan yang ke depan. Dan Karena sebentar, yang menarik ya, ada gubernur yang bisa membuat jembatan Semanggi yang bernilai sekitar 400 triliun hanya memberikan KLB. Ya, jadi apa bedanya dengan ini? Ya, betul. Bedanya dikasih ke masyarakat investor, Ya, betul. ini dikasih ke masyarakat yang Betul, tinggal. Bedanya apa? Betul. Itulah kekuasaan dari tanda tangan gubernur. Iya, luar biasa itu. Betul. Nah, gimana kira-kira kalau dilibatkan? Saya pikir bagus ya? Bagus sekali idenya dan terutama saya pikir juga perlu juga kita garis bawahi bersama-sama Pak gitu bahwa selain masalah unit rumahnya, tapi juga kita juga perlu melihat bahwa daya dukung Pak lingkungan. Jadi selain itu juga kita perlu melihat kecukupan transportasi, kecukupan pengelolaan sampah dan juga kecukupan air bersih ya. Air bersih, air baku mutu. Karena memang seringkali diskusi dengan para Pemprov atau Pemda itu seringkali juga kita siap nih untuk membangun segala macam, pihak swasta, badan usaha juga bilang kita siap, tapi bagaimana dengan kapasitas air bersih misalnya, sampah, pengelolaan limbah dan segala macamnya memang menjadi tanggung jawab Pemda juga bersama dengan pihak-pihak lain. Nah, saya pikir itu juga pada saat kita bicara tentang masalah perumahan permukiman, baiknya juga Pemda juga menyiapkan. Nah, tadi Pak Manangin menanyakan apa yang bisa dibantu oleh Pemda selain KDB, KLB, peraturan kota, tapi juga fasilitas publiknya nih Pak, yang bisa juga nanti melalui penyediaan melalui subsidi silang ya dengan badan usaha seperti misalnya taman, TPU Pak, sekarang juga jadi problem di kita ya, taman pemakaman umum ya, gitu. Nah, ini menjadi satu hal juga yang perlu kita sikapi dalam pembangunan perumahan permukiman khususnya di kota Jakarta yang sudah sangat padat. Nah, itu yang bisa kita juga diskusikan dan keterlibatan pihak ketiga. Nah, seperti akademisi dan juga peneliti itu menjadi sangat penting memberi insight yang bagus gitu ya. Bukan hanya unit rumah, tapi rumah masa depan juga kan Pak. Iya. Contoh Joko ya, Mas Joko. Kalau pemerintah ingin memberikan subsidi kepada seseorang, ya bachelor lah yang baru lulus ya kan, dikasih subsidi untuk tinggal di rumah susun tipe 21. Tapi hanya dikasih sekitar 3-4 tahun. Kemudian setelah itu dia dikasih lagi kesempatan untuk memiliki rusunami. Betul. Di lokasi yang kurang lebih dekat dekat kota, dengan harga 500 juta. Dengan asumsi dia punya daya beli yang couple merit ini katakanlah 25 juta, sepertiganya dikasih cicilan untuk tsunami, lalu pemerintah mensubsidi lagi. Kan itu salah satu contoh keberpihakan pemerintah ya kan. Nah, pada masyarakat menengah ya, milenial lah ya. Nah, kemudian setelah 5 tahun bila perlu dikasih subsidi, jadi nggak perlu jam 20 tahun seperti sekarang, dikasih 5 tahun aja. Silakan dia mau jual lari ke swasta. Nah, cuman dibikin syarat nggak boleh dijual tanpa sepengetahuan pemerintah. Betul. Hanya untuk mengikuti unitnya aja. Supaya yang berhak selalu punya kesempatan gitu. Betul, Pak, betul. Nah, kemudian menjawab mengenai Anda punya concern terhadap air bersih dan seterusnya, pemikiran saya simpel. Kalau di situ sudah ada transportasi jalurnya, di situ semua sudah lengkap, Pak. Jadi kita hanya menggarap tanah-tanah kosong yang berdekatan dengan
ya lokasi transportasi. Iya, iya. Contoh misalnya, jalan tol sepanjang Kalimalang. Ya. Ya. Jadi Kalimalang yang Cikampek itu ya, sampai dengan nggak usah ke Tangerang lah, sampai Jakarta Barat aja. Di ujung Jakarta Ya. Barat. Saya kira masih banyak lokasi di situ. Betul. Tinggal diidentifikasi 15 Iya. lokasi, loh. Mana yang bisa di itu ya? Contoh misalnya, dia terjepit lokasinya. Ya pemerintah pusat hanya membangun jalan aja. Iya, iya. Misalnya 10 meter, dibangun Ya. jalan 1 Ya. kilometer, nggak Betul. masalah. Betul. Karena yang penting huniannya. Betul. Saya kira banyak lokasi yang begitu, terjepit. Betul. Banyak sekali Pak. Mungkin miliknya swasta. Ya. Tapi kalau terjepit harganya juga pasti 10 juta. Nah, setelah dibeli dulu, baru dibuka ini lahannya. Dibuka aksesnya. Ya. Pemerintah punya hak membuka. Ya dibayar 20 juta semeter juga nggak masalah. Ya. Kan cuma berapa? Ya. Satu line. Ya. Tapi di sini bisa dibangun 5 hektar kali 7.500 ya. Contoh gitu. Ya betul Pak. Betul. Ada beberapa daerah yang memang memiliki kelengkapan tadi ya Pak ya, Ya. fasos tadi. Kenapa ini penting? Karena kalau saya melihat ya sebagai ya orang yang concern di properti, tanah itu langka dan terbatas. Ya. Fix. Ya. Jadi Betul. kalau tidak ada pertarungan antara meraih kesempatan untuk menyerahkan kepada rakyat kecil, itu kan ketinggalan. Betul. Akan numpuk tugasnya. Betul. Numpuk yang dimaksud jadi makin lama makin nggak bisa. Betul. Nah, jadi ini pertarungan ini soal kecepatan. Ya. Nah, jadi ketika presiden berpihak untuk rakyatnya, 100.000 rumah susun di DKI, udah eksekusi. Ya, betul. Loh, ini kan penyerahan hak-hak rakyat. Ya. Nah, akibat keterlambatan SK 540 dan seterusnya, udah lupakan lah itu. Jadi pemerintah pusat dengan segala daya upayanya dan sinerginya, dengan sumber daya APBN-nya, Pemda dengan segala sense-nya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Betul. Udah. Ketemu deh di situ deh. Betul. Gimana menurut Anda? Saya pikir itu benar Pak. Ada memang penyediaan tanah ya Pak. Itu Iya. memang ada di Undang-Undang Pemda ya. Itu memang ada di levelnya Pemda. Dan saya Pemda yang lihat, harusnya saya lihat 30 tahun. Hanya peranan-peranan di kita yang bisa meributi ini di media dan di masyarakat yang membuat pemerintah itu bangun. Iya, iya. Dari dulu Pak, dari mulai Pak Foke, saya kan sering di situ Siap, memberikan ini. Jadi artinya gini, kita harus bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita seperti Anda di sekolah tinggi ya. Terima kasih Pak. Nah, pengalaman saya 20 tahun, saya 40 tahun. Artinya gini loh, saya sangat menghargai karena bagaimanapun apa yang Anda lihat di Tokyo terakhir belum tentu beda dengan yang saya lihat di Tokyo 20 tahun lalu. Itulah perkembangan kota, Pak. Jadi kita yang memiliki talenta ini ya sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menginisiasi gagasan-gagasan ini kepada pengambil keputusan dan kepada yang berkuasa.